Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Bilad dengan NIM F1 E119117. Di sini saya akan mencoba menampilkan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan pada Jurnal Performance Algoritma Genetika atau GA pada penjadwalan mata pelajaran. Nah, em, yang isinya yaitu yang pertama yaitu latar belakang, kemudian langkah penelitian, bentuk kromosom, nilai fitness, proses seleksi, crossover, mutasi, dan juga hasil kromosom terbaik. Nah, kita masuk dulu ke bagian latar belakang. Kenapa alasan peneliti menggunakan algoritma genetika ini? Nah, adapun latar belakangnya itu salah satu kendala yang dialami oleh pihak sekolah dalam penyusunan jadwal mata pelajaran adalah karena terlalu banyaknya jumlah guru mata pelajaran, sementara jumlah kelas atau ruangan terbatas, serta pembuatannya masih dilakukan secara manual. Dan hal ini akan sangat menyulitkan bagi pegawai bagian kurikulum dalam mengatur jadwal. Nah, adapun langkah penelitian yang dipaparkan dari jurnal, yaitu mulai input data penjadwalan, kemudian masuk ke dalam prosesnya, yaitu yang diantaranya sudah disebutkan tadi di atas sesuai kontennya tadi, yaitu representasi kromosom, kemudian membangkitkan populasi awalnya, kemudian seleksi, kemudian melakukan crossover, kemudian lakukan mutasi, dan outputnya jadilah jadwal mata pelajaran yang telah diproses menggunakan algoritma genetika ini. Nah, kita masuk ke bentuk kromosom dan inisialisasi populasi awal. Nah, adapun populasi awalnya itu dibuat dengan memungkinkan individu sebanyak jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kromosom yang dibangkitkan sebanyak jumlah solusi, yaitu sebanyak jumlah guru, yaitu sebanyak 65 buah kromosom. Nah, gen untuk masing-masing kromosom dengan jumlah gen terbanyak sebanyak 6 buah gen yang terdiri dari gen guru, gen mata pelajaran, gen durasi, gen hari, gen jam, dan gen ruangan. Nah, maka didapatlah hasil tabel populasi awal ini. Bisa dilihat seperti ini yang sudah saya paparkan ini. Terdapat kromosom 65 kromosom. Nah, di sini individu 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, kita lanjut ke bagian nilai fitness. Nah, nilai fitness ini individu-individu yang dalam populasi yang telah terbentuk, yang 4 tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai fitness dari setiap individu yang ada. Nah, fitness akan dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran atau penalti yang terjadi pada setiap slot kromosom dalam suatu individu. Nah, dalam metode penalti solusi, tak layak dihasilkan tetap digunakan, akan tetapi diberi penalti. Nah, yang dimana di sini Fg adalah fungsi fitness. Nah, dan di sini P adalah nilai penalti yang diberikan untuk aturan I. Nah, VI G 1 jika jadwal G melanggar aturan I, bernilai 0 jika sebaliknya. Nah, adapun aturan penalti yang telah ditetapkan atau constraint-nya yang telah ditetapkan oleh jurnalnya, yaitu yang pertama constraint-nya itu hari Senin jam 1 upacara pengibaran bendera, dengan kemudian hari Jumat sampai jam ke-5 dan hari Sabtu sampai jam ke-6. Nah, nilai penaltinya adalah 1. Nah, kemudian yang constraint kedua, batasan yang kedua, yaitu satu kelas hanya diajarkan oleh satu guru mata pelajaran dengan nilai penalti juga 1. Kemudian untuk yang ketiga, yang pertama, satu orang guru masuk di hari dan jam yang sama tetapi ruangan berbeda. Nah, kemudian 2 orang guru masuk di hari, jam, dan ruangan yang sama. Nah, itu nilai penaltinya juga 1. Nah, kita lakukan proses seleksi. Nah, di sini
Metode yang digunakan adalah seleksi roda roulette atau roulette wheel selection. Nah, pada seleksi ini individu dipilih berdasarkan nilai fitness mereka untuk memilih individu mana yang akan mengalami proses perkawinan atau pindah silang. Lebih baik kualitas individu akan lebih baik kualitas suatu individu akan lebih besar peluangnya untuk dipilih. Nah, pada proses roulette wheel selection ini akan dihitung nilai kumulatif dari probabilitas fitness masing-masing individu. Nah, kita lanjut ke bagian crossover. Nah, di sini metode crossover yang digunakan adalah metode crossover one point crossover. Nah, di mana metode crossover ini tidak semua induk akan mengalami proses crossover karena pemilihan induk melibatkan parameter probabilitas crossover atau dilambangkan sebagai PC. Nah, individu ke ini dinyatakan terpilih sebagai induk pada proses crossover jika memiliki nilai fitness terbaik. Misalkan, probabilitas crossover adalah 70%, maka diperoleh probabilitas crossover sesuai dengan persamaan berikut. Nah, di sini probabilitas crossover yaitu jumlah persen dikali banyaknya individu yang ada. Nah, tadi kan udah disebutkan probabilitas crossovernya 70%, maka kita masukkan 70% dikali 4. Nah, didapatkanlah hasil probabilitas crossovernya itu sebanyak 2,8. Nah, pada persamaan di atas diperoleh dua individu yang akan dikenai proses crossover, yaitu individu yang memiliki nilai fitness paling baik. Setelah proses seleksi, maka diperoleh individu yang akan di crossover adalah individu satu dan individu ketiga. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan nilai depannya sama ya. Nah, nilai fitnya sama fitnessnya itu paling baik. Nah, maka yang diubah itu begini nih. Oke, lanjut ke bagian proses mutasi. Nah, mutasi di sini merupakan operator dalam algoritma genetika yang bertujuan untuk mengubah gen-gen tertentu yang terdapat dalam sebuah kromosom. Pada penelitian ini, proses mutasi yang digunakan adalah skema swap mutation. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu hitung jumlah gen yang ada dalam populasi. Nah, caranya yaitu dengan cara jumlah gen sama dengan jumlah induk dikali banyak gen dalam induk. Nah, tadi kan kromosom jumlah induknya itu ada sebanyak 65 dan banyak gennya itu ada 6. Maka hasilnya 360. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan menghitung jumlah gen yang akan mengalami mutasi dengan parameter probabilitas mutasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, kita tentukan PM-nya, probabilitas mutasinya itu 10%. Maka jumlah persen dikali jumlah gen yaitu 10% dikali 350 tadi, ya hasilnya yaitu 39. Nah, makanya hasil jumlah gen yang dimutasi itu adalah sebanyak 39. Nah, ini merupakan kromosom yang belum dimutasi dari hasil crossover, dan ini adalah hasil dari kromosom yang setelah dimutasi. Nah, hasil kromosom terbaik. Nah, pada tabel di samping hasil pengujian dengan parameter 100 generasi, 50 individu, probabilitas crossover 0,7 dan probabilitas mutasinya 0,1. Maka diperoleh nilai best fitness pada generasi ke-80 adalah 0,33. Nah, dengan total crash atau bentroknya itu sebanyak 2. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan kinerja dari algoritma genetika terlihat cukup baik, di mana pada generasi ke-8 ditemukan hanya total 2 crash atau bentrok yang memiliki nilai best fitness sebanyak 0,19452381. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.